Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabtina Mayanti dari kelas 12 IPS 3 ingin menceritakan sebuah resensi dari film yang berjudul Dear Nathan, Thank You Salma. Di sini dikisahkan Nathan yang anak jurusan mesin lebih suka menyuarakan suaranya lewat turun ke jalanan, sementara Salma lebih suka menyuarakan suaranya lewat sosmed. Di hari anti korupsi, Nathan dan teman-temannya memutuskan untuk turun ke lapangan dan melakukan demo untuk menyuarakan pendapat rakyat. Salma yang mengetahui hal tersebut lantas melarang Nathan untuk pergi melakukan demo. Tapi di sini Nathan berusaha meyakinkan Salma bahwa dirinya tidak akan kenapa-napa. Setelah demo selesai, Salma yang melihat berita di TV langsung menghampiri Nathan ke rumah sakit. Ayah Nathan dan Salma yang merasa khawatir terhadap Nathan lalu melarang Nathan melakukan ikut demo lagi. Tapi Nathan yang hanya mendapatkan luka kecil tidak terima dan membantah perkataan ayahnya dan Salma. Salma dan Nathan yang berbeda pendapat akhirnya memutuskan untuk break. Salma yang merasa galau akhirnya mencurahkan isi hatinya ke dalam sebuah puisi dan mencoba mengikuti klub puisi yang bernama Bumi Syair. Muncullah Afkar, si kakak tingkat Salma, sekaligus orang yang diidolakan Salma sebab dia merupakan seorang konten kreator yang bernama Gemar Senja. Karena tertarik dengan puisi yang Salma buat, akhirnya Afkar dan Salma lambat laun pun mengenal. Afkar yang mulai menyukai Salma akhirnya menyatakan cintanya, namun Salma tolak. Di hari Nathan kuliah, dosennya menyampaikan bahwa temannya yang bernama Zana sudah tidak masuk kuliah selama 2 minggu. Setelah kuliah selesai, Nathan ditelepon oleh teman satu klubnya yang lain yang bernama Love Yourself, yaitu Rebecca, dan memberitahukan kepada Nathan bahwa Zana sudah dilecehkan oleh temannya sendiri, yaitu Rio. Nathan dan Rebecca akhirnya memutuskan untuk membantu Zana menyelesaikan masalah tersebut. Nathan langsung menghampiri Rio untuk menanyakan perihal pelecehan tersebut, namun Rio tidak menjawab apa-apa dan teman jurusannya malah menganggap Zana sudah menfitnah Rio dan malah mengkhawatirkan sponsor dari ayahnya Rio yang takut dicabut. Setelah hal tersebut, Zana banyak menerima pesan makin dari anak kampusnya karena dituduh menuduh Rio. Lalu beasiswa Zana pun dicabut dari kampusnya. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, akhirnya Salma, Nathan, Zana, Rebecca, dan Afkar memutuskan untuk mengunggah sebuah video penuntutan atas apa yang terjadi pada Zana dan meminta keadilan serta kembalinya hak-hak yang dimiliki oleh Zana. Akhirnya video itu pun menuai banyak penonton dan pendukung. Pendukung yang merasa simpati terhadap Zana akhirnya memutuskan untuk melakukan demo terhadap Rio di universitasnya. Setelah konflik panjang, akhirnya beasiswa Zana pun dikembalikan. Sementara itu, Nathan dikeluarkan dari kampusnya karena sudah menyebabkan kericuhan. Nathan yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak marah dan justru bangga memiliki anak seperti Nathan yang sudah berani menyuarakan keadilan untuk teman sebayanya. Sementara itu, teman-teman jurusan Nathan merasa menyesal karena tidak percaya kepada Nathan, tetapi Nathan sudah terlanjur tidak peduli dengan hal itu. Beberapa tahun berikutnya, Salma mengisahkan kisah cinta mereka ke dalam sebuah novel. Setelah novel tersebut dibagikan, akhirnya Nathan melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Akhirnya mereka
mereka berpelukan. Kelebihan dari film ini yaitu mempunyai arti tersendiri. Selain mengisahkan kisah cinta antara Nathan dan Salma, film ini juga menceritakan bahwa seorang perempuan harus berani menyuarakan atau melawan tindak pelecehan seksual dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Sementara kekurangan film ini yaitu di alurnya, karena alurnya adalah alur maju, jadi para penonton mudah menebak alur dari film tersebut. Amanat dari film ini yaitu kita jangan mudah percaya kepada orang lain meskipun orang lain tersebut sudah dekat dengan kita, apalagi orang tersebut lawan jenis. Dan kita sebagai perempuan harus berani melawan serta melaporkan tindak pelecehan seksual jika kita mengalaminya kepada pihak yang berwajib. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.